Tapi kalau untuk Mbak Amalia, segala sesuatu yang belum pernah kita alami, terkadang kita tuh sangat takut dengan masa depan yang ada di depan, selalu meratapi masa lalu, tapi kita lupa bahwa kita tuh hidup sekarang. Makanya konsep hidup here and now itu yang membuat kita itu nggak overthinking, ya, nggak mudah stres. Mbak Amalia di luar sana yang dikhawatirkan oleh bundanya, mamanya, itu sebuah kenormalan kok untuk seorang ibu. Semua ibu akan seperti itu ya, itu, Mas. kalau anaknya ya, usia segitu. Betul, mau dia laki-laki mau dia perempuan sama aja. Ya, nggak usah seusia 25, 26 ya. Kita yang punya anak remaja aja, saya punya anak baru usia 13 tahun aja. Saya bilang anak saya cowok cewek. Anak saya yang nomor 1 yang udah 13 tahun aja, ketika saya bilang kebetulan dia atlet ya. Kalau lagi tanding ada atlet, jadi ada atlet yang Indo ya, blasteran kayak gitu kan, bule-bule gitu, bule-bule kayak gitu kan, cantik-cantik kayak gitu. Saya bilang sama anak saya, Kak itu cantik loh, Mama nih kenapa sih kayak gitu kan. Terus cantik gak Kak? Iya cantik, ya kan. Nah ketika dia sudah bilang tahu bahwa lawan jenis itu cantik, itu saya dia bilang alhamdulillah. Ya kan, artinya anak saya tahu kayak gitu normal. Kan. Normal. Saya mau bilang normal kok takut juga ya. Saya bilang anak saya normal. Jadi sukanya wajar. Perempuan. Iya kan, jadi wajar kalau seorang ibu itu mengkhawatirkan itu. Nah, buat Mbak Amalia, banyak laki-laki terkadang itu takut ketika memperoleh pasangan yang dari strata pendidikannya lebih tinggi, dari kemapanannya lebih tinggi. Ingat perempuan itu di mana saja. Beberapa klien saya itu ketika gini, gue udah gak butuh laki-laki, Nov. Why? Gue bisa cari uang sendiri, gue bisa melakukan apapun itu sendiri. So, tanpa laki-laki gue bisa hidup. Nah, ini lemahnya perempuan. Ya, ini walaupun kaum kita ya. Ini kaum kita nih, kaum perempuan nih ya, kaum saya, kaum yang Mbak Desi gitu kan. Tapi itulah kita perempuan. Jadi kalau kita tidak punya pakem atau rules bahwa perempuan itu mau lu sehebat apapun, mau setinggi apapun gelarmu, mau sepanjang apapun gelarmu, seterkenal apapun kamu, ketika di rumah kamu istri. Nah itu yang harus dipahami. Nah Mbak Amalia gitu, nggak apa-apa kok ngebangun bisnis ataupun sama kayak kita lagi sekolah itu, dengan juga mulai membuka diri untuk mengizinkan orang lain itu datang di kehidupan kita. Karena ketika kita bilang gue belum mau nikah, nanti ingat ya, you are what you think. And hati-hati dengan yang namanya self talk. Apa yang kita ucapkan itu kan jadi doa. Dan itu jadi kayak alam itu merekam gitu loh. Semuanya yang di sekitar kita tuh merekam. So ketika kita bilang enggak, nanti, ya akan nanti. Jodohnya akan nanti-nanti tuh. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Jadi untuk Mbak Amalia, seperti apa sih yang harus Mbak lakukan? Nah yang pertama gini aja deh Mbak target aja deh, mau nikah umur berapa? Misalnya ini 28, oke, sebelum umur 30 aku mau nikah. Tadi kalau Mbak Amalia bilang orangnya aja belum ada. Nah gini, memantaskan diri kita untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, itu adalah doa. Ketika saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya kala itu, saya bilang ya it's okay. Ini yang pertama dan yang terakhir, apapun itu harus aku terima sepaket yang ada dalam diri dia. Proses pembelajaran ada di situ. Gitu. Terus cara ngomong ke orang tuanya gimana nih ya? Pertanyaan sahabat Amalia itu adalah apa yang dikatakan kepada orang tuanya gitu ketika ada ketidaksetujuan gitu ya, bahwa persepsi orang tua, kamu tuh kalau nggak nikah nanti tambah tua, udah lewat kepala 3 tambah susah loh jodohnya. Kira-kira apa yang harus disampaikan nih biar orang tua juga ngerasa ya masuk akal sih gitu kalau yang dijelasin sama sahabat Amalia ini. Gimana Mbak Novi, menurut Mbak Novi? Oke, menjelaskan kepada orang tua itu memang kita harus memainkan logika kita tapi juga memainkan perasaan kita. Ada rasa sisi khawatir sebagai orang tua ketika anak perempuannya di usia menjelang 30 tahun belum berumah tangga. Namun pertanyaan-pertanyaan itu tuh kadang membuat kita menjadi kemerungsung gitu, kalau kata orang Jawa bilang kemerungsung. Sehingga kita asal aja deh, yaudah deh gue nikah deh sekarang kayak gitu kan. Jadi padahal menikah itu bukan bicara siapa cepat, siapa hebat, tapi lebih ke bagaimana kamu siap untuk menjalani semuanya. Nah untuk Mbak Amalia, gimana sih menjelaskannya kepada orang tua? Kalau saran dari saya ya, saya juga nggak tahu bagaimana kondisi orang tuanya ya gitu kan. Tapi lebih ke coba yakinkan pada ibu bahwa ada garis batas limit. Kalau bilang nanti itu kan nggak tentu.
Berikan keyakinan pada orang tua bahwa ada garis batas limit. Oke mah, doain ya sebelum umur 30 Amalia udah menikah. Jadi bahasa targetnya itu 30 tahun, ya, insya Allah. Ya sebelum, ya terserah. Tapi ya. terserah Mbak Amalia mau mentargetkan berapa ya. Ya kan mau mentargetkan berapa. Bunda Novi kan aku belum ada jodohnya, belum ada calonnya. Maka tadi saya bilang di awal, ya jodoh itu diundang. Mbak mulai membuka diri, bilang sama diri Mbak bahwa hai diriku Amalia, yuk kita bekerja sama, kita buka diri, kita buka hati kita, ya kita yakinkan bahwa nanti mungkin di usia 30 tahun atau menjelang 30 tahun itu, aku mengizinkan, aku merelakan siapapun yang datang dan itu memang menjadi jodohku untuk mendekat padaku. Ya. Terus kalau tadi bicara masalah ketakutan, itu tadi saya bilang, kadang-kadang kita takut akan hal yang ada di depan, meratapi apa yang ada di belakang, tapi kita lupa kita hidup sekarang. Dipikir repot-repot. Saya ibu dari 3 orang anak. Kemana-mana anak saya bawa. Biasanya kalau syarat waktu kemarin umpamanya sering ke MK itu kita syarat bertiga aku ajak sama gitu. Ayahnya sekalian. sama suami saya gitu. Tapi karena mereka lagi latihan jadi mereka nggak aku ajak. Repot ya. Tapi ketika segala sesuatu itu kita masih belum terjadi, kita takutin. Nanti kalau aku nyusuin begini, aku begini. Itu adanya takut. Semakin takut itu kita ngebahas hormon yang ketika takut yang keluar adalah kortisol. Itu rasanya nggak enak gitu. Tapi ketika kita menganggap itu hal yang nyaman, ya it's okay, jalanin aja. Endorfin yang keluar. Yang keluar. Dan gak sendiri kok Mbak Amalia. Di luaran sana banyak banget. Dan kita itu gak sendiri. Gak perlu takut untuk itu semua. Nah makanya sekarang yang dibaca, coba dirubah bacaannya. Dirubah yang di scroll di TikTok itu ya. Bukan scroll yang nanti kalau menikah tuh begini, melahirkan tuh sakit itu kan. Itu hanya bicara diksi. Melahirkan itu nyaman. Coba kalau diksi dirubah begitu. Mbak Novi mah bohong. Ya nggak bohong. Memang melahirkan tuh sekarang juga ada melahirkan dengan rasa nyaman, melahirkan tanpa merasakan sakit itu ada. Ya. Jadi semakin kita takut, itu justru tubuh itu menerimanya kayak defense begitu loh. Dan semakin kita defense, maka kita akan dijauhkan dengan orang-orang yang memang kita harapkan untuk hadir gitu loh. Makanya saya bilang memantaskan diri. Orang tanya, Mbak Novi kenapa sih Mbak Novi sekolah tinggi? Saya punya suami dosen. Cepat atau lambat dia akan jadi guru besar. Ketika saya gak bisa ngimbangin beliau, apa yang terjadi pada rumah tangga saya? Jadi tujuan saya sekolah yang dulunya untuk show up, this is me, ini aku loh, ini gue loh gitu kan, semua berubah. Ketika aku sekolah, saya hanya bilang karena saya ingin menjadi partner yang asik untuk suami saya dalam setiap lini percakapan dia. Biar nyambung obrolannya ya. Yes, of course. Saya S1 saya bahasa Prancis, S2 saya itu psikologi yang pertama, S2 saya yang kedua olahraga, dan S3 saya olahraga. Kenapa saya mengambil olahraga? Karena dunia suami saya adalah dunia olahraga. Sehingga segala sesuatu yang dia omongin nyambung. Dan sebagai seorang ibu, saya ingin memberi contoh pada 3 orang anak saya. Nggak perlu dia sama kayak saya besok, nggak perlu sama kayak papanya. Cuma paling nggak memberi contoh bahwa mama udah tua aja masih semangat loh untuk sekolah. Karena sekolah itu bukan sebuah kewajiban kalau buat saya, tapi kebutuhan. Dan itu yang mau saya tanamkan pada anak-anak saya. Nah, jadi buat Mbak Amalia nggak perlu takut. Nggak ada standar kok mau menikah umur berapa. Ya. Tapi boleh menargetkan. Boleh, gitu ya? Boleh dong, boleh nargetin dong. Mau memvisualisasikan siapa yang ada di dekat kita saja. Boleh kok. Visualisasi itu seperti 50% itu sudah terjadi. 50%-nya tinggal tergantung Tuhan mau bilang apa. Dulu sebelum dapat suami saya bilang begini, saya tuh suka sama laki-laki tuh yang putih gitu kan, bersih, lembut. Jadi visual saya tuh sudah saya mainkan kala itu. Dan saya mendapatkan apa yang menjadi visual saya. Ketika kita menvisualisasikan dan kita bawa dalam doa, dan ternyata Tuhan kasih gitu loh apa yang kita butuhkan. Bukannya kita inginkan, ya kita butuh itu. Jadi Mbak Amalia, yuk nggak perlu takut gitu ya. Sekarang mulai dibaca hal-hal yang menyenangkan lah ya. Kehidupan pernikahan tuh seperti apa? Nikah tuh enak kok, ya. Yang tadinya sendiri jadi berdua, yang tadinya nggak punya bestie jadi punya bestie, yang tadinya mungkin bisnisnya dijalankan sendiri, dipikir sendiri, ya
nanti punya partner kok Mbak gitu kan. Jadi seperti itu sih kalau dari aku Bunda Desi Ya. sama Mas Anhar. Baik.